Oke guys, jadi dalam video kali ini saya ingin membahas satu komen yang udah masuk di YouTube channel ini. Ini adalah komen dari Hen Haryanto XO1XE. Oke, Hen Haryanto XO1XE yang mengatakan tahun depan mau nikah. Semoga dimudahkan Yang Maha Kuasa. Oke. Jadi selamat buat Hen Haryanto, selamatnya dua ya. Selamat karena tahun depan mau nikah. Saya dan tim Next Level Indonesia mendoakan mudah-mudahan dilancarkan, semoga menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang samara. Dan tentu saja bisa melahirkan nantinya anak-anak yang berguna juga bagi nusa dan bangsa. Oke, lalu kemudian selamat yang kedua adalah karena komenmu sudah dipilih oleh tim Next Level Indonesia untuk dibahas, maka kamu akan mendapatkan voucher senilai 10 juta rupiah untuk mendapatkan online course 100 ide passive income. Oke, gimana cara mengklaimnya? DM saya di Instagram @gdebp. DM saya di Instagram, lalu kemudian ya kamu tinggal bilang aja kamu pemilik akun yang komen, lalu kemudian nanti saya akan kasih vouchernya. Vouchernya itu khusus untukmu, spesial, tidak bisa diberikan ke orang lain. Oke? Jadi mudah-mudahan nanti kamu bisa manfaatkan vouchernya untuk membangun passive income. Karena ini adalah sesuatu yang saya akan bahas di video ini, terutama untuk kamu yang lagi merencanakan mau nikah. Dan bagaimana cara merencanakannya secara keuangan, saya akan share di video kali ini. Jadi ini akan berguna banget, dan tolong kalau misalnya kamu merasakan bahwa oke, video ini bermanfaat, tolong share ke sebanyak-banyaknya temenmu yang belum nikah. Oke, share ke teman, saudara yang belum nikah, ke kenalan yang belum nikah, supaya mereka melakukan apa yang saya share di sini. Karena gini, salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan itu adalah tentang keuangan. Jadi kalau kata orang bijak, jatuh cinta perlu perasaan, mempertahankan cinta perlu penghasilan. Nah, ini penting sekali. Banyak orang membuat pembicaraan tentang keuangan untuk pernikahan itu menjadi sesuatu yang tabu. Padahal itu bukan tabu, itu harus diomongin dan harus di-clearkan dari awal. Kenapa? Karena kalau dari awal tidak clear, maka ketika udah menjadi rumah tangga ini bisa menjadi bom waktu yang kalau misalnya meledak ya hasilnya sangat tidak menyenangkan. Bahkan kalau udah punya anak, anaknya bisa terdampak dan segala macamnya. Dan jadi mendingan semuanya diomongin. Nah, yang saya akan share di sini adalah bagaimana kamu bisa merencanakan keuanganmu sebelum menikah. Tentu saja nanti ini harus kamu pertimbangkan juga dengan calon pasangan, dengan calon suami, calon istri, supaya menjadi satu kesepakatan yang disepakati sebelum menikah. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah soal penghasilan. Jadi ingat loh, menikah itu artinya dua orang menjadi satu keluarga, menjadi satu kakak ya, jadi satu kartu keluarga, di mana nanti si cowok dan si cewek yang tadinya mungkin baru si cowok aja yang bekerja, si cewek yang nggak bekerja, nanti menjadi satu. Kalau misalnya seperti itu case-nya, maka yang terjadi adalah satu penghasilan dibagi dua orang. Ini belum kalau punya anak, belum lagi kalau anaknya dua, belum lagi kalau misalnya ternyata orang tua juga masih harus dibantu secara finansial dan lain-lain. Oke, ini harus dipahami. Jadi bagi seorang cowok atau seorang cewek yang akan menikah, yang dinikah itu bukan cuma pasangannya, tapi keluarganya juga akan ikutan. Tentu saja itu akan ada dampak juga nantinya secara finansial, dan ini harus dibicarakan. Misalnya cowoknya bekerja, ceweknya nggak bekerja. Nah, ketika mereka menikah, ini harus clear. Oke, penghasilanku adalah sekian. Aku bisa ngidupin kamu, tapi kalau misalnya ternyata keluargamu juga harus disupport, mungkin aku belum mampu. Itu harus diomongin. Harus jelas. Kalau misalnya dua-duanya punya penghasilan, cowoknya kerja, ceweknya kerja, lalu kemudian setelah menikah misalnya memutuskan, oke, dua-duanya tetap bekerja, artinya akan ada dua penghasilan. Nah, di sana harus udah mulai nih diperhitungkan penghasilan siapa untuk posting yang mana, penghasilan siapa untuk posting yang mana. Misalnya
penghasilan yang cewek atau yang akan jadi istri itu adalah untuk mengurus rumah tangga misalnya, sedangkan penghasilan si cowok adalah nantinya untuk investasi atau untuk dana darurat atau untuk tabungan dan segala macamnya. Itu harus dipertimbangkan tuh kayak gitu. Itu harus diomongin dulu di awal. Nah, tapi itu adalah hal yang gampang. Kalau kita bicara penghasilan itu hal yang gampang. Hal yang lebih susah itu adalah ketika misalnya si cowok itu berbisnis. Oke, si cewek bekerja. Ini contoh aja misalnya. Si cewek bekerja, si cowok berbisnis. Ingat, dalam bisnis itu ada resiko. Resikonya apa? Bisnis itu kita tidak pernah tahu. Sekarang bisa naik tinggi penghasilan 1 miliar. Ternyata minggu depan karena ada kebijakan pemerintah, karena ada COVID, karena ada apapun, penghasilannya bisa habis. Ketika bisnisnya rontok, penghasilannya hilang, ini bisa jadi masalah. Dan ini harus dibicarakan dari awal. Misalnya contohnya, penghasilan ceweknya atau istrinya karena dia bekerja kan gajinya lebih konsisten, lebih aman gitu kan. Misalnya untuk ditabung, just in case ada sesuatu yang darurat itu yang akan digunakan misalnya. Sedangkan penghasilan si cowok ini harus diperhitungkan juga bahwa sebagian itu adalah untuk dana darurat, terjadi apa-apa, dan ini harus mulai diperhitungkan. Nah, yang sangat krusial, kesalahan, ini menurut saya kesalahan ya, kamu bisa perdebatkan ini. Menurut saya, satu kesalahan terbesar ketika dua orang mulai berumah tangga adalah langsung memutuskan untuk punya rumah sendiri. Punya rumah tempat tinggal sendiri. Buat saya itu adalah satu challenge terbesar. Karena mungkin ini adalah didikan dari orang tua zaman dulu. Karena gini, kita harus paham. Zaman dulu dengan zaman sekarang tantangannya berbeda. Zaman dulu ukuran kemapanan adalah udah punya rumah. Zaman sekarang karena inflasi yang sangat tinggi, karena kompetisi yang sangat tinggi, karena banyak hal lainnya, rumah itu menjadi sesuatu yang sangat mahal, sangat barang mewah sekali sebetulnya. Hitung-hitungannya gampang. Kalau saya harus kasih hitung-hitungan, sebenarnya simpelnya gini. Misalnya kamu mau beli rumah nih, cowok, cewek, nikah, berumah tangga, ingin punya rumah tempat tinggal sendiri. Oke? Kenapa saya tekankan rumah tempat tinggal? Karena bisa aja rumah buat investasi yang disewakan. Nah, kita nggak ngomongin itu ya. Kita ngomongin rumah tempat tinggal. Karena gini, rumah tempat tinggal itu adalah barang konsumtif. Konsumtif. Dimana kalau saya punya aturan keuangan, barang konsumtif itu adalah harus dibeli dengan passive income, hasil dari aset. Jadi saya bekerja dalam bisnis saya punya penghasilan saya belikan aset, misalnya properti yang kemudian saya sewakan, hasil sewanya ini passive income. Passive income-nya yang saya beli, yang saya gunakan untuk membeli rumah tempat tinggal saya. Nah, itu aturan main di keuangan saya. Oke? Banyak orang berpikir yang penting kita punya rumah tempat tinggal. Dua-duanya bekerja sebagai karyawan, gajinya dipakai buat nyicil rumah. Buat saya, itu sangat tidak bijak. Sangat tidak bijak. Kalau belum mampu membeli, jangan beli. Sewa aja. Sewa salah nggak? Buat saya nggak ada yang salah dengan nyewa rumah. Buat saya nggak ada yang salah kita menjadi kontraktor. Kontraktor itu artinya ya kita ngontrak rumah. Nggak ada yang salah dengan ngontrak rumah. Yang salah adalah belum mampu beli, maksain beli. Apa definisinya belum mampu beli? Kalau buat saya, membeli barang konsumtif itu dikatakan mampu kalau saya udah bisa belanjanya, belinya pakai passive income. Perkara saya belinya cash, perkara saya belinya nyicil, nggak masalah. Yang penting yang dibayarnya itu menggunakan passive income. Itu kalau saya. Nah, kenapa saya mengatakan baru nikah beli rumah itu salah? Karena gini, misalnya beli rumah, harganya 1 miliar contoh. Rumah 1 miliar, itu anggap aja DP-nya ya, misalnya 20%, 200 juta. Artinya, ini pasangan baru nikah, punya duit cash 200 juta, hilang untuk jadi rumah. Buat saya tuh sayang banget. Kenapa? Karena kalau 200 juta itu kemudian diputar, entah ke bisnis, entah buat investasi layar ke atas, atau diinvestasikan dulu di tempat yang lain, itu bisa menghasilkan uang, sehingga hasilnya itu bisa dipakai buat nyicil nantinya. Buat nyicil cicilan rumahnya nantinya. Misalnya 200 juta mau dipakai buat apa? Misalnya, kalau dipakai buat saham 10% per tahun itu cuma 20 juta per tahun. Oke, skip, jangan yang itu. Kalau saya misalnya punya 200 juta, saya punya 200 juta uang. Saya pakai buat apa? Saya pakai invest layar ke atas, saya pakai buat ngebangun bisnis saya. Saya pakai misalnya
untuk datang ke seminar-seminar yang bisa bikin saya berpartner dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mahal misalnya. Saya pakai untuk networking dengan pengusaha-pengusaha yang udah sukses. 200 juta tuh habis loh. Tapi sekalinya saya membuat deal gitu ya, sekalinya saya bisa bekerja sama, sekalinya saya bisa menguasai high income skill atau skill-skill yang mendatangkan income yang besar, 200 juta itu bisa menjadi 20 juta per bulan. Kebayang ya, 20 juta per bulan. Kalau misalnya 20 juta per bulan itu adalah cicilan yang saya bayarkan. Anggap aja cicilan bunga plus pokok itu adalah 1% dari total hutang saya, maka saya bisa membeli properti seharga 2 miliar. Kebayang ya, kalau tadinya saya punya 200 juta hanya bisa buat bayar DP rumah 1 miliar, sekarang saya punya 2 miliar. Sekarang saya punya 200 juta yang menghasilkan 20 juta, di mana 20 juta itu bisa membayar cicilan properti rumah yang harganya 2 miliar. Jauh lebih make sense. Apalagi kalau kemudian saya putar lagi nih, saya punya properti 2 miliar, saya sewakan lagi. Hasil dari sewanya kemudian saya baru gunakan untuk mencicil properti buat tempat tinggal saya. Menurut saya itu jauh lebih make sense. Menurut saya itu jauh lebih make sense, jauh lebih masuk akal untuk merencanakan keuangan setelah pernikahan. Karena menurut saya rumah nggak harus beli. Dan nggak usah malu, nggak usah gengsi tinggal di rumah kontrakan. Nah, ada nih yang bilang mungkin, tapi kalau misalnya kita ngontrak rumah kan nguntungin yang punya rumah. Lah emang kalau kamu beli rumah, nguntungin siapa? Kalau kamu beli cash, nguntungin developer. Kalau kamu nyicil, kamu nguntungin bank. Masalahnya apa? Apapun yang kamu lakukan pasti ada yang kamu untungin kok. Tapi kamu nggak usah mikirin untungnya orang, pikirin uangmu sendiri, pikirin keuntunganmu sendiri. Kalau sewa rumah misalnya, di sekitar saya ini, di kawasan saya ini, harga sewanya, kalau kita ngontrak rumah di sini tuh rata-rata 10-15 juta per bulan. Oke, 10-15 juta per bulan. Harga rumahnya itu sekitar 5-6 miliar. Bayangin, 5-6 miliar. Harga sewanya itu 10-15 juta per bulan. Tergantung interiornya, tergantung luasannya dan segala macamnya, oke? Yang menarik adalah, oke, anggap aja harganya 5 miliar. 5 miliar, kalau misalnya saya KPR, DP saya 20% dari 5 miliar, itu adalah 1 miliar. Kalau misalnya saya punya uang 1 miliar, lalu kemudian saya pakai untuk sewa rumah, maka sewa rumahnya itu sekitar 10-15 juta. Anggap aja 10 juta biar gampang. Saya bisa menyewa selama 100 bulan. 100 bulan itu berapa? 8 tahun. Oke, saya bisa sewa selama 8 tahun. Saya punya rumah selama 8 tahun. Dan di saat yang sama saya punya cash yang bisa saya puter. Untuk apa? Untuk saya berinvestasi, terutama investasi layar ke atas. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengatur keuangan. Kita ngomong jangka panjang, ini adalah cara orang-orang kaya sebetulnya mengelola keuangan mereka. Orang yang kaya atau orang yang akan kaya nggak ada yang gengsi dengan mereka menyewa rumah. Tapi ya jangan misalnya 20 tahun nyewa terus. Harus berkembang hidupnya. At one point kamu harus punya rumah sendiri, saya setuju. Tapi jangan sampai kamu membeli rumah dengan uang yang kamu nggak punya. Mendingan kamu beli rumah dengan passive income, itu jauh lebih jos, jauh lebih maknyus. Oke? Dan terakhir, ini sangat sensitif. Makanya saya sengaja keluarin di menit ke-14. Nah, jadi ini adalah untuk kamu yang mendengarkan sampai habis, ini adalah topik yang sangat sensitif, yaitu adalah perjanjian pisah harta. Nah, ini penting sekali. Karena sering sekali ini dianggap sangat tabu. Sangat tabu. Jadi pisah harta itu dianggap, kalau kita ngomong ke orang tua ya, perlu nggak pisah harta? Mereka akan bilang, wah ngapain pisah harta? Emang mau pisah, emang mau cerai? Oh, enggak. Pisah harta itu bukan soal pisah, bukan soal cerai, bukan. Pisah harta itu adalah soal mengamankan aset dan harta yang kita miliki ketika yang terburuk terjadi, terutama kalau kamu bisnis. Ingat loh, bisnis itu bisa jadi, atau 90% bisnis yang besar, nah 100% bisnis yang besar itu punya hutang. Oke? Hampir nggak ada bisnis yang nggak punya hutang.
99,999% itu bisnis pasti ada hutang. Dan hutang itu adalah pedang bermata dua yang resikonya sangat tinggi. Resikonya sangat tinggi. Sesuatu terjadi, habis, hartanya habis, semua habis. Tapi paling tidak kalau misalnya harta dipisah suami istri, misalnya yang bisnis suami, istrinya aman. Ketika ada uang masuk dari suami kasih ke istri, ada uang kasih ke istri, ada aset kasih ke istri. Terjadi apa-apa dengan bisnis suami, maka harta mereka tetap aman. Kenapa? Karena harta atas nama istri. Hartanya atas nama istri, aman. Jadi banyak orang berpikir, oh pisah harta itu karena suaminya mau selingkuh. Enggak. Justru pisah harta zaman sekarang itu adalah untuk mengamankan aset. Pisah harta untuk mengamankan kekayaan. Ini dengan asumsi dua-duanya adalah pasangan yang setia ya. Apalagi kalau bisnis. Kita nggak pernah tahu, misalnya ada urusan dengan hukum lah, ada urusan dengan pajak lah, ada urusan dengan apapun misalnya. Kena mafia misalnya, kita nggak pernah tahu. Saya ngomongin yang terburuk, kenapa? Karena lebih baik bersiap dengan yang terburuk, sehingga kalau terjadi, sudah ada persiapan. Pisah harta itu adalah persiapan. Sangat penting sekali. Nggak banyak yang ngajarin ini, terutama orang tua. Orang tua tuh terutama yang zaman dulu-dulu ya, yang generasi X, yang generasi baby boomer agak anti dengan pembicaraan seperti itu. Bahkan mereka langsung cut biasanya, udah nggak usah ngomongin kayak gini. Udah, kamu pikirin yang lain aja. Hati-hati sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini. Dan subscribe YouTube channel ini. Share video ini ke sebanyak-banyaknya temanmu yang belum nikah. Supaya mereka bisa persiapin keuangannya sebelum mereka menikah nantinya.